Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang sangat familiar, yaitu rela mengampuni. Rela mengampuni. Kerelaan mengampuni, saudaraku, Bapak Ibu, membutuhkan kedewasaan rohani, kerendahan hati, dan pengorbanan yang rela memberi pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita, bahkan yang merugikan kita atau juga yang menyakiti hati kita. Orang Kristen yang dewasa rohani mempunyai kemampuan untuk rela mengampuni kesalahan orang lain. Haleluya. Dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 firman Tuhan berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, inilah firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Saat Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, intinya adalah hal yang sangat penting supaya doa kita didengar, supaya doa kita dikabulkan oleh Bapa kita di sorga, oleh Tuhan Allah. Kita harus dapat mengampuni kesalahan orang lain. Supaya apa? Supaya kita juga, saudara, kesalahan kita juga diampuni oleh Bapa di sorga. Sehingga saudara, doa kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita berdoa supaya doa-doa kita juga dijawab, dikabulkan oleh Bapa di sorga. Nah, pada saat ini saudaraku, dalam tema bagaimana kita rela mengampuni, kita akan belajar 3 kebenaran saudaraku dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Bagaimana kita rela mengampuni, bagaimana kita dapat mengampuni saudaraku. Sebagai kebenaran yang pertama, kita harus jujur mengakui kepedihan hati kita atau sakit hati kita, saudaraku ya. Dalam 2 Korintus 2 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, "Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau jemaat sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan," ini kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, "hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan juga saudara-saudariku, perselisihan dalam gereja atau dalam persekutuan orang percaya dapat menyebabkan perpecahan, kesedihan hati, kepahitan hati. Nah, kepedihan hati disebabkan oleh perselisihan, saudaraku ya, sekali lagi dapat memecah belah persekutuan di dalam jemaat dan membuat hubungan-hubungan kita juga dengan sesama dan juga dengan Tuhan menjadi terganggu. Kepedihan hati dan sakit hati akibat perselisihan harus diselesaikan dengan benar, yaitu bagaimana? Kita mengakui, saudaraku, bahwa ada kepedihan hati, ada kesedihan, mungkin juga ada kepahitan hati. Kepada siapa kita mengakuinya? Kepada Tuhan dengan jujur. Kita minta ampun, minta disucikan. Dan bisa juga kita sharing atau konseling mungkin ya kepada hamba Tuhan yang dewasa rohani yang kita percayai, supaya ada penyelesaian, saudaraku. Jadi inilah langkah pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana kita dapat menyelesaikan kepedihan hati, sakit hati atau akibat perselisihan, saudara. Kita harus rela dengan jujur mengakui adanya kepedihan hati kepada Tuhan ataupun kepada hamba Tuhan atau orang-orang yang dewasa rohani yang kita percayai ya, sehingga nanti kita bisa punya kekuatan, saudaraku, untuk rela mengampuni. Amin ya. Dan yang kedua, saudaraku, bagaimana kita dapat rela mengampuni? Kita harus mengampuni dan mengasihi orang yang menyakiti kita. Selanjutnya di dalam 2 Korintus 2 ayat 7 sampai 9 berkata, "Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia." Maksudnya orang yang menyakiti kita, saudaraku,
supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihati kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Mengasihi orang yang menyakiti kita, saudara, mengasihi jemaat, yang menyakiti jemaat. Sebab justru itulah maksud aku menulis surat kepada kamu, kata Rasul Paulus dengan pimpinan Roh Kudus, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Taat dalam mengampuni, mengasihi, menghibur bahkan orang yang menyakiti kita. Jadi saudaraku, untuk rela mengampuni orang lain ya adalah karena kesadaran diri untuk membereskan persoalan yang mengganjal dalam batin kita, yaitu adanya kepedihan hati yang menyakitkan dan sekali lagi dapat diselesaikan bila kita mempunyai kerelaan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kita, bukan malah menyimpan dalam hati, saudaraku, menjadi dendam dan sakit hati. Dan ini bisa menjadi sampah-sampah yang mengotori hidup kita, kerohanian kita, bahkan menghalangi berkat kita. Ya saudaraku, mari kita rela mengampuni supaya hidup kita diberkati. Dalam Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain, saudaraku, terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow, ya saudaraku ya. Jadi di sini Rasul Paulus menyadari bahwa orang yang membuat dirinya bersedih harus diampuni. Yang membuat jemaat bersedih harus diampuni. Dan Paulus juga menuntut saudaraku kepada jemaat di Korintus untuk rela mengampuni orang yang menyebabkan kepedihan hati atau kesedihan hati dalam persekutuan mereka. Ya, saat kita rela mengampuni, di situ ada solusi penyelesaian, saudaraku ya, sehingga ada damai sejahtera, berkat yang dari Tuhan. Jadi segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah harus dibuang, bukan disimpan, saudara, bukan ditabung, harus dibuang dalam hidup kita, ya, dalam gereja, dalam keluarga, pertemanan kita, persahabatan kita, di masyarakat, dengan tetangga, dengan siapapun. Buang itu semua, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, ya, dendam dan sebagainya. Jadi kita harus rela mengampuni. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, yang boleh kita pelajari pada saat ini, kita harus rela mengampuni. Kenapa? Supaya iblis atau setan, saudaraku, jangan beroleh keuntungan. Untuk apa? Memecah belah, saudaraku. Mengambil, mencuri kebahagiaan kita. 2 Korintus 10 ayat 11 berkata, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus aku ampuni, maka hal itu, saudaraku, baik oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara tahu maksud iblis apa? Memecah belah kita, memecah belah gereja, memecah belah persahabatan, memecah belah keluarga, sehingga ada perceraian, ada KDRT dan sebagainya. Nah saudaraku, saat kita rela mengampuni, saat kita memberi pengampunan dan mengasihi seorang yang menyakiti kita, mungkin merugikan kita, menghina kita, bahkan memfitnah kita, saudaraku, maka iblis tidak beroleh keuntungan dalam hal ini, dalam persekutuan kita atau dalam gereja kita. Karena keinginan atau rencana iblis adalah supaya persekutuan kita, keluarga kita, komunitas kita dipenuhi dengan kepedihan. Saudara, kepedihan hati, kebencian hati, kepahitan hati, saudaraku. Sehingga supaya terjadi perpecahan di antara orang-orang percaya, kehancuran dalam keluarga-keluarga. Itulah maksud iblis. Makanya kita harus rela mengampuni. Mari kita rela mengampuni, rela memaafkan, saudaraku, supaya jangan ada perpecahan, kehancuran, perceraian dalam keluarga kita, persekutuan kita, komunitas kita, gereja kita, saudaraku. Saat kita rela mengampuni, si iblis, si setan yang jahat
tidak akan memperoleh keuntungan karena si iblis senantiasa bermaksud memecah belah, menghancurkan komunitas, menghancurkan persekutuan orang-orang percaya, keluarga-keluarga orang Kristen pengen dihancurkan oleh setan iblis, bahkan masyarakat ini sudah, sehingga terjadi peperangan, kekacauan, penderitaan, itu karena ada kebencian dan dendam. Jadi inilah 3 kebenaran dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11 ya saudaraku, ayat yang sangat familiar ini. Bagaimana kita dapat rela mengampuni? Yang pertama, kita harus jujur mengakui kepedihan hati kita atau kepahitan hati kita atau sakit hati kita saudaraku ya, di hadapan Tuhan, di hadapan pastinya orang yang dewasa rohani atau hamba Tuhan yang kita percayai. Yang kedua, rela mengampuni saudaraku, kita harus dapat mengampuni dan mengasihi orang yang menyakiti kita ya, bahkan yang menipu kita misalnya, kita harus rela mengampuni saudaraku. Dan yang ketiga, bagaimana kita rela mengampuni? Ini akan menyebabkan saudaraku si iblis tidak memperoleh keuntungan. Si iblis yang ingin memecah belah saudaraku gereja kita, keluarga kita, hidup kita, masyarakat kita tidak mendapatkan keuntungan. Amin ya. Kembali saya baca Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami kerelaan untuk bisa mengampuni siapapun Tuhan, bahkan orang-orang yang menyakiti kami, yang menipu kami, supaya jangan terjadi perpecahan dalam gereja, komunitas kami, dalam keluarga kami, dalam masyarakat. Tuhan, berilah kepada kami kerelaan untuk mengampuni supaya iblis jangan mendapatkan keuntungan bila kami saling membenci, bila kami saling membunuh Tuhan, atau saling menyakiti. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami supaya kami rela mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, sekali lagi bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.